Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adlia Rinayani Putri akan menjelaskan seputar penyebaran organisasi koperasi modern dan kebutuhan konsep teoritis dalam analisis koperasi. Selamat menyaksikan. Yang pertama, tentang penyebaran organisasi koperasi modern. Organisasi koperasi terdapat hampir di semua negara industri dan negara berkembang. Pada mulanya, organisasi koperasi tumbuh di negara-negara industri di Eropa Barat. Kemudian, setelah adanya kolonialisme di beberapa negara, seperti di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan, koperasi tumbuh di negara-negara tersebut. Banyak negara yang memanfaatkan koperasi sebagai satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan alat pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pembangunan. Koperasi modern didirikan pada akhir abad ke-18 pada saat revolusi industri. Konsep pengembangan koperasi mulai dimunculkan oleh Robert Owen pada tahun 1791 sampai dengan 1858 di Inggris, dan Charles Fourier pada tahun 1772 sampai 1837 di Prancis. Pada tanggal 24 Oktober 1844, didirikan sebuah koperasi konsumen oleh 28 pekerja di Rochdale, Inggris, di mana mulai dibuatnya aturan dalam menjalankan organisasi koperasi. Koperasi di Rochdale tersebut membuka toko yang menyediakan barang konsumsi sehari-hari, diusahakan sendiri dan untuk keperluan sendiri. Kemudian mereka juga menyusun aturan-aturan koperasi yang kemudian dikenal sebagai prinsip koperasi Rochdale. Terdapat 8 prinsip koperasi Rochdale, yaitu sebagai berikut. Prinsip koperasi Rochdale tersebut merupakan hasil pemikiran yang baru, rasional, dan menyebar serta berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi di mana koperasi tersebut berkembang. Kemudian ada prinsip koperasi berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang berisi sebagai berikut. Kemudian Hanel mengungkapkan kritiknya di tahun 1989, yaitu yang pertama, dampak terhadap pembangunan, yang kedua, jasa-jasa pelayanan organisasi koperasi, yang ketiga, tingkat efisiensi perusahaan pada koperasi yang rendah, yang keempat, tingkat ofisialisasi yang seringkali terlalu tinggi pada koperasi, dan yang terakhir, terdapat kesalahan dalam pemberian bantuan pembangunan internasional. Tentang kebutuhan konsep teoritis dalam analisis koperasi. Analisis pemecahan permasalahan dengan mempelajari esensi koperasi yang membedakannya dengan organisasi lain. Tujuan anggota koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraannya. Aspek ekonomi lebih dominan dalam pengembangan organisasi koperasi dibanding aspek yang lainnya. Menurut Immanuel Kant, tidak ada praktik yang berhasil baik tanpa teori yang baik. Fakta menunjukkan bahwa organisasi-organisasi koperasi hanya mencakup satu bagian dari semua kegiatan ekonomi, dan koperasi hanya akan hidup dalam kondisi yang sangat khusus. Dalam situasi khusus, organisasi koperasi mempunyai tingkat efisiensi yang lebih baik dibanding organisasi lainnya. Kemudahan-kemudahan dan hak monopoli menyebabkan institusi koperasi mampu menekan biaya, sehingga biaya rata-ratanya akan lebih rendah daripada biaya rata-rata organisasi lain. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.